itu bisa terjadi, bisa dua faktor kemungkinan. Yang pertama, sesuatu yang disadari oleh pasien itu sendiri. Artinya apa? Gulanya dia tahu akan naik dengan memakan makanan di luar yang telah diprogramkan. Artinya waktu kontrol di rumah sakit, di saat menyesuaikan dosis yang dilakukan oleh dokter, itu sudah diberitahukan bahwa makanan yang boleh ini, makanan yang harus dihindari ini. Namun karena keinginan pasien untuk makan tidak bisa menahan nafsu makannya untuk makan, terutama cemilan. Nah, untuk awal biasanya kesulitan untuk mengendalikan itulah yang kadang-kadang gulanya jadi naik. Kenapa naik? Karena waktu memprogramkan itu menggunakan dosis tertentu yang bersifat berkesinambungan dengan pola makan yang waktu datang ke rumah sakit dibikin stabil. Karena kalau nggak stabil, dokter nggak akan mengeluarkan buku kronisnya. Tapi setelah di rumah sudah nggak tahan lagi, akhirnya makan makanan di luar program, akhirnya dosis yang sama, volume makanannya lebih atau naik dari yang disarankan, maka gula pasti akan tinggi. Nah, ingat, waktu penyesuaian dosis itu makan nasi disarankan oleh dokter dengan porsi dan volume tertentu. Keluarga pasien itu lupa menyesuaikan dosisnya karena teringat dengan dokter yang disampaikan sebelumnya saat menyesuaikan dosis, obat tidak boleh putus, berapapun dosisnya yang bisa membuat gula darah normal, itulah yang diminum seumur hidup. Jadi dalam hal di sini adalah fluktuasi dari kadar gula dalam pemantauan sehari-hari bisa naik atau bisa rendah adalah akibat gonta-ganti makanan yang tidak disesuaikan dosisnya. Misalnya di saat penyesuaian dosis, dokter telah menentukan dengan 2 sendok nasi, kemudian dengan kadar obat tertentu bisa gulanya normal, maka 2 sendok nasi itu bisa diganti, contohnya mau ngasih ubi misalnya, bisa saja. Tapi ingat, penyetaraan kalori. Dengan 2 sendok nasi, kemudian penggantinya itu berapa potong ubikah yang bisa kadar kalorinya itu sama dengan 2 sendok nasi tadi. Nah, begitu juga misalnya mau ganti ke beras merah, begitu juga mau ganti ke beras jagung, silahkan bikin variasi boleh, tapi selalu ada penyetaraan, penyamaan kalori. 2 sendok nasi tadi, berapa banyak nasi beras merah yang bisa membuat itu sama. Dosis obat yang diberikan oleh dokter itu selalu sama, maka porsi kalori yang harus diberikan ke pasien itu sebaiknya sama. Dengan begitu, kadar gula darah akan tetap stabil untuk jangka panjang. Kalau penyetaraan kalori itu tidak bisa disamakan dengan jumlah makanan sebelumnya, maka dosisnya itulah yang disesuaikan. Makanya di saat pola makannya dirubah, maka dosisnya perlu dirubah. Itulah tujuannya kenapa di saat rutin penyesuaian dosis, kemudian di saat rutin kembali ke puskesmas ataupun ke rumah sakit di saat kontrol tiap bulan, tujuannya untuk mendapatkan edukasi tambahan agar resiko-resiko seperti itu cepat diketahui, cepat terdeteksi, sehingga resiko komplikasi yang berat tidak terjadi. Nah, oleh karena itu rajin-rajinlah konsultasi, rajin-rajinlah menanyakan ke dokter di saat konsultasi agar bisa mencegah terjadinya gula yang terlalu tinggi atau gula yang terlalu rendah. Jadi ternyata buku kronis bukan jaminan, tapi pengetahuan dan pemahaman yang sangat baiklah yang akan bisa mengendalikan tetap gula terkendali. Ya, solusinya cuma satu sih, hindari gonta-ganti makanan. Karena kadang-kadang niat baik, maksud yang baik, rasa kasihan yang salah itu justru akan membahayakan bapak ibu sendiri. Di saat orang tua itu minta ini, minta itu, ingat dia lagi sakit gula. Maka di saat sakit gula nanti diberikan kue yang banyak mengandung gula, ya mungkin sepele sih, biar sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi ingat, gula yang tinggi itu akan sebagai pencetus timbulnya atau memperparah penyakitnya. Itu yang perlu dipahami. Jadi solusi terbaik ya otomatis hindari gonta-ganti makanan dengan bisa menstabilkan porsi makannya, sehingga kadar gulanya akan tetap stabil. Terima kasih. Sampai jumpa di informasi berikutnya.